Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Ini malam kedua saya untuk mencari Lendra. Karena petunjuk terakhir saya belum dapat informasi dari eyang saya. Terus yang kedua, saya berhadapan tetapi saya tidak bisa melihatnya. Ini yang membuat saya sulit ya teman-teman. Bagaimana saya menghadapinya sementara saya tidak bisa melihatnya. Dan saya itu tidak berdiam diri teman-teman. 2 hari saya mencari keberadaannya Lendra itu tidak ketemu. Dan hari ini adalah hari ke-7 Lendra tidak ada di rumah. Saya jujur bingung mau membiarkan saja, tetapi saya mempunyai tanggung jawab untuk mendidik mereka, menjaga mereka. Tetapi kalau saya melihat dari kalian yang sudah dari awal saya katakan, saya juga punya kepikiran gitu, pikiran apa Lendra lagi yang kena, Lendra lagi yang kena. Di sini saya dihadapkan dengan 2 masalah. Yang pertama itu saya benar-benar nggak tahu Lendra itu berada di mana. Saya sudah mengerahkan seluruh sahabat dari eyang saya untuk mencari informasi tentang keberadaannya Lendra. Namun sampai saat ini belum ada titik terang keberadaannya Lendra ada di mana. Dan sementara makhluk yang saya hadapi itu tidak terlihat. Itu yang membuat saya bingung. Sebenarnya malam hari ini saya ingin menceritakan hal ini kepada ayahnya Lendra. Tetapi apakah pantas saya menceritakan hal ini sementara saya diamanahkan untuk menjaga Lendra? Saya bingung teman-teman. Tapi karena di sini saya sudah buntu. Saya sudah buntu untuk mencari keberadaan Lendra itu di mana. Mungkin kalau seandainya saya bercerita kejadian ini kepada ayahnya Lendra, mungkin beliau juga mungkin akan memberikan solusi kepada saya. Beliau juga mungkin pastinya akan membantu untuk mencari tahu keberadaan Lendra ada di mana. Ya Allah. Dan mohon maaf teman-teman jika dari kalian ada yang WA, ada yang telepon, saya tidak bisa angkat karena saya masih memikirkan untuk keberadaan Lendra. Saya kepikiran Lendra itu apakah dia baik-baik saja, makannya bagaimana, apakah dia masih hidup atau tidak. Itu saya kepikiran seperti itu teman-teman. Baiklah, nah aku gak peduli semuanya, yang penting saya akan berusaha untuk mencari. Dan malam hari ini saya putuskan untuk memanggil ayahnya Lendra. Barangkali beliau tahu keberadaan Lendra ada di mana. Mungkin nanti beliau akan memberikan petunjuk kepada saya. Bismillah ya teman-teman, kita akan menuju ke sungai untuk mencari, untuk menanyakan. Mudah-mudahan ayahnya Lendra dapat membantu saya teman-teman. Terima kasih banyak. Hutan ini dan hutan yang dekat, hutan yang lumayan jauh, semua sudah saya jelajahi, termasuk hutan yang menurut saya itu jarang orang untuk datang ke tempat itu. Saya sudah mendatangi hutan tersebut, tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda kalau Lendra itu ada di tempat itu. Saya sudah minta bantuan ke sana sini, tapi mereka semua lagi dengan urusannya masing-masing. Jadi saya tidak mau merepotkan mereka teman-teman. Mohon maaf jika uploadan tidak rutin setiap hari karena saya mencari keberadaan Lendra kemana, kesana kesini itu belum menemui sosok apapun, belum menemui jejak atau tanda-tanda keberadaan Lendra. Ini saya akan menuju ke sungai teman-teman, caranya ke sana. Nanti kalau sudah
sampai mungkin saya akan memanggil ayahnya Lendra untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan beliau. Ya, kita sambil jalan aja. Baik teman-teman, kita akan ke sana, tetapi saya merasakan hawa yang menurut saya itu tidak asing di sini. Dan wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya baru saja ingin menuju ke tempat jenengan. Tidak perlu. Saya sudah mengetahui semua yang sudah terjadi kepada dirimu mengenai anak saya. Saya sudah tahu semuanya. Benarkah itu? Lalu saya minta maaf karena saya tidak bisa menjaga anak jenengan. Kau tidak perlu minta maaf. Semua yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dirimu. Tapi dia datang ke rumah itu, saya yang memasukkan dia datang ke rumah, masuk ke rumah. Ya, makhluk yang sedang kau hadapi, kau takkan mampu melihatnya. Nah, justru itu saya kemarin sempat berhadapan karena saya mendengar suara tertawa terbahak-bahak. Tetapi saya tidak mampu untuk melihatnya. Memang kau tidak akan mampu. Bahkan jika anakku sendiri berhadapan dengannya, saya rasa anakku sendiri tidak mampu untuk menghadapinya. Apakah jenengan tahu yang sedang saya hadapi? Saya tidak mengenalnya, tetapi saya merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan dendam, amarah yang sangat luar biasa. Iya benar, saya mendengar suara dendam itu terlontar dari dia itu mengatakan bahwasanya dendam masa lalu. Ya, setiap makhluk yang kalian hadapi, mereka semua menyimpan dendam. Tergantung bagaimana mereka mau membalaskan dendamnya atau tidak. Dari sekian banyak yang kita hadapi, udah lebih dari ratusan makhluk yang kita hadapi dan kita tidak tahu makhluk ini yang mana. Mereka bersatu. Mereka mengumpulkan amarah, mengumpulkan dendam, hingga mereka dapat terlihat seperti manusia pada umumnya. Iya benar, bahkan tetangga saya, oma, semua orang rumah itu dapat melihatnya. Ya, itulah kekuatan amarah yang terkumpul, kekuatan dendam yang menjadi satu. Lalu, apakah jenengan mengetahui keberadaannya? Jika saya sudah mengetahui, saya sudah melakukan merebut kembali anak saya. Kau jangan khawatir, saya juga tidak berdiam diri. Seluruh saudara-saudara saya, seluruh pasukan yang saya miliki sudah dikerahkan untuk mencari tahu keberadaannya. Dan saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya makhluk itu hanya dapat dikalahkan dengan siapa? Kenapa jenengan terdiam? Saya sulit mengatakannya, karena itu mustahil bagi dirimu. Kenapa? Saya kan belum tahu. Saya akan berusaha dan saya akan mencoba.
Baiklah, kau harus menemui Raden Paku. Raden Paku. Raden Paku itu siapa? Beliau adalah waliullah. Beliau juga pernah berhadapan dengan makhluk ini. Dan dulu makhluk ini dapat dikalahkan oleh beliau. Bagaimana panjenengan tahu kalau Raden Paku sudah pernah berhadapan dengan makhluk ini? Saya sudah mengerahkan seluruh pasukan saya. Bahwasanya yang dialami oleh kalian sama persis yang dialami oleh Raden Paku. Benarkah itu? Baiklah, jika memang benar memang seperti itu, apakah saya bisa bertemu dengan Raden Paku? Siapapun dapat menemuinya. Kau harus ke Ikir Kepomas di selatan Pulau Jawa. Ikir Kepomas. Saya baru mendengar tempat itu. Ya, berjalanlah ke selatan. Di selatan Pulau Jawa ada sebuah gunung. Di lereng gunung itu ada anakan gunung yang kecil yang bernama Ikir. Ikir itu disebut Ikir Kepomas. Beliau berada di tempat itu. Temuilah beliau dan ceritakan apa yang sudah terjadi. Benarkah itu? Kalau begitu, saya akan segera ke tempat itu untuk mencari tahu keberadaan dari Raden Paku. Ya, secepatnya. Kau tidak usah khawatir memikirkan anakku. Di sini, saya dan seluruh sahabat saya beserta seluruh anak buah saya, pasukan saya semua siap untuk menghadapi makhluk itu. Terima kasih jika memang seperti itu. Baiklah, esok saya akan pergi ke selatan untuk mencari keberadaan dari Ikir Kepomas tersebut. Ya, silakan. Sampaikan salamku kepadanya. Baik, apakah beliau mengenal panjenengan? Saya adalah salah satu murid dari beliau. Alhamdulillah. Baiklah, jika memang seperti itu, esok pagi saya akan bergegas ke tempat itu. Ya, terima kasih kau sudah menjaga anakku selama ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alhamdulillah teman-teman. Ternyata saya belum ke tempat itu. Ternyata ayahnya Lendra sudah mengadang saya dan memberikan informasi tentang apa yang sudah terjadi. Ya, kalian semua mendengarnya. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini adalah satu petunjuk untuk mencari tahu keberadaan Lendra ada di mana. Saya harus menemui Raden Paku di Ikir Kepomas di selatan Pulau Jawa. Baiklah, esok saya akan berangkat ke sana. Mudah-mudahan nanti saya akan ngabarin teman-teman saya, barangkali ada yang mau ikut. Jika memang mereka masih mempunyai kesibukan, ya terpaksa saya akan melakukan semua ini sendirian demi keselamatan Lendra, teman-teman. Di sini saya ingin minta doa kalian, mudah-mudahan kita di sini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemudahan di segala sesuatu ya apa yang sedang saya alami. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas respon dari saya yang kurang cepat, karena saya jujur saya masih memikirkan keadaan ini, teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf dan saya terima kasih banyak yang sudah saya. Baiklah, saya akan pulang untuk mengemas barang-barang supaya besok saya dapat langsung ke selatan Pulau Jawa mencari tahu keberadaan Ikir Kepomas. Dan buat kalian yang
mengetahui keberadaannya Igir Kebormas, tolong komen ya teman-teman ya, kasih tahu keberadaannya di mana. Mudah-mudahan dalam perjalanan saya membaca komen panjenengan dan saya dapat menemukan tempat tersebut. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.